Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video ini saya akan melakukan penyembuhan pada data yang terdapat atau terkena hetero dan autokorelasi. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan menyembuhkan data yang terkena hetero. Apakah betul dia terkena hetero atau tidak? Di sini kita melakukan pengujian hetero terlebih dahulu. Untuk melakukan pengujian hetero, kita akan memunculkan nilai residualnya. Klik Analyze, Regression, Linear, Y1 pindahkan ke Dependent, X2 dan X3 ke Independent. Save, klik Unstandardize, Continue, OK. Kemudian kita akan mengabsolutkan nilai residual pertama di Transform, Compute Variable, beri nama bebas. Saya di sini beri nama absolute res1. Masukkan rumus absolutnya, buka kurung, res1-nya dimasukkan, kemudian tutup kurung. Oke. Nah, di sini sudah muncul absolute res1-nya. Sekarang kita akan melihat data yang terkena hetero. Absolute-nya pindahkan ke dependent. Untuk plot di sini RID-nya X, threshold-nya ke Y, continue, dan di save-nya unchecklist, unstandardized-nya ini tidak di checklist, continue, dan OK. Nah, kita mengacu pada tabel koefisien. Di sini bisa kita lihat bahwa X2 ini adalah 0,019, yang artinya di bawah 5%. Pada pengujian hetero ini, data yang baik atau data yang sehat adalah data yang di atas 5%. Seperti X3 ini 0,89, ini di atas 5% ya. Jadi X2 ini datanya tidak sehat. Untuk melihat penyebaran datanya seperti apa, kita akan memunculkan grafik pada X2 dengan cara Graphs, Legacy Dialog Bar, pilih Value, Define, kemudian X2 ini data yang tidak sehat, kita pindahkan ke bar Represent, OK. Kemudian kita bisa melihat penyebaran datanya seperti apa. Di sini terdapat data yang rendah banget ya, 21. Hampir tidak ada chartnya karena terlalu saking rendahnya. Dan selanjutnya ini ada 3 berapa, paling tingginya 40 kalau nggak salah deh, 40 ya, pokoknya di antara 37 sampai 40 ini tuh datanya tinggi. Dan data-data rendah tinggi itu akan kita hapus ya, supaya data itu tuh sehat. Nah, kita akan menghapus data tadi yang tinggi. Terus bagian ke-21 kita cari pada 37 sampai 40. Kita clear. 21 kita clear. Kemudian bagian 50-an kita juga akan hapus di 56 sampai 59. Kemudian kita coba lagi uji heteronya. Klik Analyze, kita munculkan dulu nilai residualnya. Di sini ganti menjadi Y1, save, checklist, unstandardized-nya continue, dan OK. Nah, setelah itu kita absolutkan res2-nya, transform, compute, ganti res2 dan masukkan res2. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengujian hetero. Analyze, Regression, Linear, Dependent kita ganti menjadi ABS res2. Untuk plots di sini sudah save-nya ini di unchecklist, continue, dan OK.
kita melihat pada tabel koefisien. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa X2 ini sudah berubah. Jadi dia di atas 5%, di atas 0,05. Jadi X2 ini datanya sudah sehat. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan melakukan penyembuhan data yang terdapat autokorelasi. Yang pertama, kita cek dulu datanya apakah betul terdapat autokorelasi dengan cara klik Analyze, ke Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, kemudian Runs. Di sini ABS res 2-nya kita pindahkan ke tes variabel, kemudian klik OK. Nah, sudah muncul tabel run testnya. Pada sig-nya adalah 0,00 yang berarti di bawah 5% atau di bawah 0,05. Artinya data tersebut terdapat autokorelasi. Bagaimana cara menyembuhkannya? Nah, untuk menyembuhkan data yang terdapat autokorelasi itu, kita transform dulu variabelnya menjadi leg. Jadi semua variabel kita transform menjadi leg dengan cara klik transform, compute variable. Di sini kita ketik leg Y1. Kemudian kita klik di sini, buka kurung, Y1 dimasukkan. Oke. Nah, sudah muncul lagi Y1. Sekarang kita lakukan kepada variabel X2 dan X3. Transform, compute, X2. Masukkan, oke. Dan terakhir adalah X3. Oke. Nah, setelah sudah di leg semuanya, sudah kita transform semuanya menjadi leg. Nah, untuk leg sendiri ini tujuannya untuk mengembalikan variabel baru yang merupakan hasil pengurangan nilai dari sampel ke I dikurangi sampel ke I-1. Setelah itu, kemudian kita munculin nilai residualnya dengan cara analyze, regression, linear, kemudian dependennya kita ganti jadi leg 1, independennya kita ganti semua menjadi leg X2 dan X3. Save-nya kita klik unstandardize, checklist bawahnya juga continue dan OK. Nah, residual 3-nya sudah muncul ya. Kemudian setelah itu kita transformasikan lagi nih res 3-nya menjadi leg. Cara transform seperti tadi. Kemudian leg-nya kita beri nama leg res 3. Di sini kita masukkan res 3-nya. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah muncul leg res 3-nya, kita akan melakukan pengujian untuk melihat koefisien beta. Kita lihat dulu nih koefisien betanya berapa yang akan menjadi nilai acuan kita. Kita klik analyze, regression, linear. Kemudian ininya kita ganti menjadi res 3. Dan independennya kita ganti ke leg res 3. Save-nya kita standardize-nya kita uncheck, list saja, continue dan klik OK. Nah, kita lihat di koefisien beta. Di sini unstandardized B-nya kita lihat pada leg res 3 ini adalah 0,891. Ini adalah angka untuk angka yang menjadi nilai acuan kita untuk di rumus nantinya. 0,891. Nah, setelah itu kita lakukan transformasi
dengan rumus yang tadi, maaf, angka yang tadi 0,891. Compute variable, kita klik atau kita buat Y1 add, kemudian Y1 nya kita taruh, Y1 dikurang 0, tadi ya 891, kemudian dikali dengan leg Y1. Pindahkan, klik OK. Lakukan hal tersebut terhadap variabel X2 dan X3. X2 kita masukkan dan leg-nya juga kita masukkan leg X2. Yang terakhir adalah X3. Kita ganti 2-nya menjadi 3, kemudian kita masukkan X3-nya dan leg-nya juga. Klik OK. Nah, setelah muncul nih yang tadi kita rumuskan, kita akan melakukan mencari nilai residual seperti tadi ya. Kita ke analyze regression linear, kemudian Y1 yang menjadi dependent dan X2 serta X3 yang tadi kita rumuskan. Kita klik save. Tentang unstandardized-nya kita klik bawahnya juga, continue dan OK. Nah, setelah muncul nih res 4-nya, kita akan melakukan uji run test. Klik analyze non-parametric test legacy dialog runs. Seperti yang di awal tadi ya. Di sini kita pindahkan residual 4-nya ke test variable list. Kemudian klik OK. Nah, outputnya sudah berubah. Yang tadinya sig-nya 0,00 atau di bawah 5%, sekarang tuh sudah menjadi 0,810 atau 8,1% ya. 8%-an lah pokoknya. Nah, seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk menonton video ini. Mohon maaf jikalau ada kesalahan kata ataupun kata-kata saya yang berlibat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.